Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Milisiani dari kelompok 7. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai desain industri. Poin pertama itu mengenai sejarah perlindungan desain industri. Nah, sejarah perlindungan desain industri di Indonesia sendiri itu awal mula masih diatur melalui Undang-Undang Hak Cipta sejak awal kemerdekaan sampai dengan tahun 2000. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 2 ayat 7 Konvensi Bern sesuai dengan ketentuan pasal 7 dan ayat 4. Perkembangan mengenai desain industri sejak abad 18 sampai dengan 19. Pada abad 18, perkembangan desain industri itu lebih menitik beratkan pada nilai seni dan nilai estetis daripada nilai komersial, dan nilai kegunaan yang metodenya itu dipergunakan adalah metode kerajinan tangan. Nah, pada abad ke-19 konsepsi yang diterima adalah kemanfaatan atau utility, karena pada saat itu yang menjadi perkembangan desain industri adalah pada proses mekanisme terbaik yang menitik beratkan pada suatu alat secara fungsional tanpa ada ketentuan desain yang estetis. Nah, mengenai jangka waktu desain industri itu, perlindungannya atas desain yang diberikan selama 5 tahun dan dapat diperpanjang itu 2 kali masanya, sehingga total perlindungan berdasarkan undang-undang itu 15 tahun. Nah, peraturan undang-undang pendesain industri sendiri diatur pada awal mula tahun 2000, tanggal 20 Desember tahun 2000. Nah, pemerintah mengeluarkan peraturan desain industri ini yaitu melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya mengenai definisi desain industri. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang desain industri menyebutkan bahwa desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk. Beberapa istilah yang sering digunakan dalam desain industri antara lain pendesain dan hak desain industri. Selanjutnya ada lingkup desain industri. Lingkup desain industri yang pertama ada desain industri yang dilindungi. Hak desain industri diberikan desain industri yang baru, yaitu apabila pada tanggal penerimaan permohonan desain industri tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya. Yang kedua ada desain industri yang tidak dilindungi. Hak desain yang tidak dapat diberikan apabila suatu desain industri bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum serta agama. Selanjutnya ada manfaat dan tujuan desain industri. Desain industri dalam perspektif hak atas kekayaan intelektual memberikan manfaat berupa insentif bagi industri untuk berkreasi dan berinovasi, sementara tujuan yang hendak dicapai adalah yang pertama, memberikan penghargaan atas suatu karya intelektual. Yang kedua ada memberi kejelasan hukum. Yang ketiga ada mempromosikan invensi atau ciptaan. Yang keempat merangsang terciptanya upaya alih informasi serta alih teknologi. Yang kelima ada memberikan perlindungan terhadap kemungkinan
Materi selanjutnya akan saya sampaikan yaitu poin D dan poin E. Poin D itu syarat dan jangka waktu perlindungan hak desain industri, dan poin E itu hak desain industri dan hak pemegang desain industri. Yang D itu syarat dan jangka waktu perlindungan desain industri. Syarat perlindungan desain industri itu sendiri terdaftar di Indonesia dapat dilakukan dengan syarat memenuhi persyaratan terdaftar terlebih dahulu, yaitu memiliki prinsip kebaruan. Dianggap baru ini tuh apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan tanggal pengungkapan yang ada sebelumnya. Dan perlindungan hukum di sini dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif itu adalah mereka yang telah menggunakan desain industri terlebih dahulu dengan mendaftarkan kebaruan, sehingga ketika ada yang mendaftarkan desain yang sama akan ditolak oleh Kantor Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual. Dan kedua itu hak perlindungan represif. Di hak perlindungan represif itu dilakukan oleh badan peradilan seperti pengadilan agama, pengadilan negeri, dan pengadilan niaga. Dan yang kedua itu penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti atau ADR. Bentuk-bentuk ADR itu negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Selanjutnya itu jangka waktu perlindungan desain industri. Perlindungan hukum desain industri memiliki jangka waktu 10 tahun sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Selanjutnya itu hak desain industri dan hak pemegang desain industri. Hak desain industri itu berdasarkan pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri adalah hak eksekutif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya. Dan kemudian dijelaskan juga pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri yang menentukan bahwa hak desain industri itu tidak dapat diberikan apabila desain industri tersebut bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan, dan agama. Selanjutnya itu hak-hak pemegang hak desain industri. Pemegang hak desain industri itu memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri. Pemegang hak desain industri itu juga memiliki hak-hak hukum apabila seperti hak mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dan pengadilan niaga apabila terjadi sengketa. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, itu mengenai prosedur perolehan hak desain industri. Prosedur permohonan desain industri di Indonesia diawali dengan adanya pengajuan permohonan desain industri sebagaimana yang disyaratkan pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang desain industri untuk memperoleh tanggal penerimaan. Apabila keberatan, pemohon diberi kesempatan untuk menyanggah sebelum dilakukan pemeriksaan substansif. Setelah melalui proses tersebut dilakukan pemeriksaan substantif oleh Ditjen Hak Kekayaan Intelektual. Berdasarkan pemeriksaan substantif, Ditjen Hak Kekayaan Intelektual akan menentukan antara menerima atau menolak. Nah, apabila diterima, maka desain industri akan terdaftar dan dilakukan pemberian sertifikat atas desain industri yang terdaftar tersebut. Jika tidak, maka sebaliknya. Selanjutnya, upaya penyelesaian hukum, pelanggaran, dan sanksi desain industri. Cara penyelesaian sengketa desain industri jika terjadi pelanggaran hukum seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 itu ada 3 cara. Yang pertama, penyelesaian sengketa melalui alternatif dispute resolution atau disingkat ADR. Yang kedua itu melalui penyelesaian melalui jalur litigasi. Dan yang terakhir, yang ketiga itu melalui penyelesaian sengketa secara pidana jelas. Kalau misalnya secara
pidana itu ada kurungan dan denda seperti pada pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri. Itu pelanggaran pidana terhadap hak desain industri diklasifikasikan sebagai delik aduan dengan ancaman hukuman maksimum 4 tahun. Hakim juga dapat menjatuhkan hukuman alternatif berupa denda paling banyak 300 juta atau menggabungkan kedua ancaman pidana tersebut. Sekian pemateri dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira dari HSB semester 5. Di sini akan menjelaskan mengenai materi perbandingan desain industri dengan hak cipta dan juga perlindungan desain industri di luar negeri. Yang pertama yaitu perbandingan desain industri dengan hak cipta. Hak cipta dengan desain industri merupakan dua jenis kekayaan intelektual yang sangat sulit dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Karena desain industri ini sendiri dilindungi melalui hak cipta. Pendekatan hak cipta dalam desain industri adalah ketika sebuah desain industri itu didaftarkan, maka akan langsung mendapat perlindungannya. Yang selanjutnya yaitu dasar dari desain industri itu dilindungi oleh hak cipta. Karena desain industri merupakan seni terapan yang dimana unsur dari seni ini merupakan ruang lingkup dari hak cipta. Materi selanjutnya yaitu mengenai perlindungan desain industri di luar negeri. Ada beberapa contoh negara yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama yaitu negara Jepang. Di Jepang, perlindungan dari desain industri ini diberikan atas dasar dua syarat, yaitu syarat kebaruan dan syarat kreativitas. Jadi desain industri itu harus memiliki kreativitas dan dinyatakan baru apabila tidak sama dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu negara Inggris, yang dimana dalam negara tersebut perlindungan diberikan atas syarat kebaruan dan karakter individu, yang artinya desain industri itu tidak boleh sama dengan yang lain dan di dalamnya itu harus memiliki suatu karakter dari pendesain. Yang ketiga yaitu dari negara Australia. Di Australia, perlindungan dari desain industri ini diberikan atas syarat kebaruan dan khas, yang artinya memiliki kesamaan substansi dalam kesan dari sebuah desain. Dan yang terakhir yaitu di negara Malaysia, yang dimana syarat perlindungan desain industri itu hanya memberikan syarat kebaruan dan dianggap baru apabila tidak sama dengan desain industri yang lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.